Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pada pagi ini mari kita buka Alkitab kita. Terambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Dan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, ayat 2, supaya dalam kasih-Mu dan bisa, baik oleh firman Roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah yang tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat 4. Yaitu orang yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Firman Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi ini yaitu berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Saudara, beberapa bulan yang lalu saya sudah menyampaikan tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pertama itu kedatangan Yesus di awan-awan ya, untuk menyambut umatnya yang percaya. Yang pertama yang akan diangkat adalah mereka yang sudah mati lebih dulu, yang mereka yang sudah dikuburkan, bahkan mereka yang sudah kremasi, mereka diangkat dengan tubuh kemuliaan, bertemu Yesus di awan-awan. Setelah itu baru setiap umatnya yang masih hidup saat Yesus datang di awan-awan akan diangkat. Maka dikatakan ketika Yesus masih bersama-sama dengan para murid, jika ada orang dua di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Siapa yang diangkat itu? Mereka yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Siapakah yang ditinggal itu? Adalah mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya Yesus atau tidak sama sekali percaya Yesus. Lalu kedatangan kedua, fase kedua, itu saat Yesus datang untuk menghakimi dan menghancurkan, menghukum siapa saja yang tidak percaya, yang masih tertinggal di bumi. Itulah dikatakan saat Yesus naik ke surga, dikatakan bahwa kepada para murid, "Hei, mengapa engkau para murid melihat ke angkasa Yesus naik ke surga?" Yesus yang naik ke surga ini akan kembali dengan cara yang sama, bahkan di tempat yang sama. Dan hari ini melengkapi khotbah beberapa bulan yang lalu mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua, baik yang di awan-awan maupun Yesus menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, ada hal-hal lain yang perlu kita ketahui tentang hari-hari terakhir sebelum Yesus datang kedua kali. Kalau kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2, di sana dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Saya ulangi, 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Yesus akan datang kedua kali seperti pencuri. Bukan pencuri ya, tapi kedatangannya itu tidak terduga.
Kedatangan Tuhan Yesus kedua itu tidak terduga. Kapan waktunya? Tidak diberitahu. Karena kedatangan Tuhan kedua kali, baik di awan-awan, baik di atas Bukit Zaitun ketika Tuhan menjejakkan kakinya di atas Bukit Zaitun. Tidak seorang pun tahu dan tidak diberitahu oleh Tuhan. Kapan jamnya, harinya, bulannya, tahunnya, tidak diberitahu. Tapi bagi setiap orang percaya, ditinggalkan Alkitab, firman Tuhan yang sudah tertulis ini supaya kita membaca dengan setia dan teliti. Karena di Alkitab ini tersedia. Bukan waktu datangan Tuhan, bukan jamnya, bukan hari kedatangan Tuhan. Tetapi tanda-tanda sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Menjemput orang percaya di awan-awan. Ada tanda-tandanya. Walaupun dikatakan dalam pembacaan 1 Tesalonika 5 ayat 2 tadi, Yesus datang kedua kali itu, hari Tuhan itu seperti pencuri. Artinya tidak terduga. Lalu ada yang mengartikan ayat ini bahwa Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Itu dikatakan kedatangan Tuhan itu diam-diam. Diam-diamnya kedatangan Tuhan itu hari ini ditafsirkan oleh mereka, Yesus sudah datang kedua kali di bumi ini. Dan itulah ajaran baru yang digemakan oleh tokoh-tokoh yang dipakai oleh kuasa kegelapan. Kalau saudara buka Facebook, di sana ada, di grup-grup itu masuk mereka menelusup. Dulu pakai nama Gereja Yesus Kristus. Kalau sekarang sudah berubah, karena banyak sudah diketahui. Mereka punya seorang tokoh yang mengaku diri sebagai Mesias. Sudah datang diam-diam di Cina. Dan ajarannya sekarang sudah. Saudara, di Facebook itu ada grup namanya Gereja Yesus. Tapi dalam bahasa Inggris. Church Grace. Tapi ketika dibuka di dalamnya, itu ajaran-ajaran yang seperti digemakan dari Cina. Lalu yang beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu, mantan Perdana Menteri Jepang ditembak itu, saudara. Itu pembunuhnya, penganut aliran atau sekte gereja. Saya punya bukunya lengkap tentang hal itu karena saya banyak bergaul dengan mereka pada saat di sana. Petingginya, tokohnya namanya Pendeta Myong Sun dari Korea, yang menyatakan diri juga sebagai Mesias kedua. Sudah datang. Sebelum itu ada Sai Baba yang juga mengaku sebagai Mesias. Datang dengan damai dan kasih dan berkat yang luar biasa. Walaupun ada yang datang dari Indonesia, dari berbagai penjuru dunia, asal dia percaya kepada Sai Baba, apapun yang diinginkan terwujud. Baik sifatnya materi atau apapun. Banyak lagi yang mengaku diri sebagai Mesias. Itu sebabnya dikatakan Mesias sudah datang kedua kali. Tapi banyak orang yang mengaku Kristen, tidak sadar, tidak tahu. Gitu. Itu alasan mereka. Dengan menafsirkan bahwa dikatakan Yesus datang seperti pencuri dan ditafsirkan oleh mereka. Kedatangan Yesus itu diam-diam lalu menyatakan diri, aku Mesias. Itu sebabnya penting
penting bagi kita, saudara, umat Tuhan di Bethlehem ini untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Siap-siap, waspada. Sikap selanjutnya ditunjukkan di dalam ayat yang kedua tadi. Ayat yang kedua, kita harus punya sikap supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sejak awal Tuhan sudah memperingatkan umatnya bahwa kedatangan Tuhan itu banyak dipalsukan. Mengambil dari ayat-ayat Alkitab, lalu mengajarkan dan menyebarluaskan sampai ke seluruh dunia, yang menyatakan Yesus sudah datang kedua kali. Saudara, kenapa banyak orang, banyak tokoh mengaku diri sebagai Mesias? Di antara tokoh-tokoh yang lain, di antara nabi-nabi yang lain, di antara orang suci yang lain, kenapa tidak ada pemalsuan sehebat ini? Ada orang yang gemuk, badannya besar, pakai jas, lalu kenalkan, saya Agus Suprapto dari Taman Pancing, misalkan begitu. Tidak ada. Padahal Pak Agus dikenal oleh banyak orang kan, tapi tidak dipalsukan. Lihatlah nabi-nabi yang lain, lihatlah tokoh-tokoh agama yang lain. Kalau tokoh-tokoh politik, raja-raja, memang dengar-dengar cerita, mereka punya orang yang mirip. Supaya apa? Dalam kasus-kasus yang gawat, yang tidak asli ini suruh maju. Supaya kalau ada pembunuh bayaran, yang terbunuh bukan yang asli, tapi yang palsu. Tapi ini kan diam-diam. Alkitab mencatat, dan realitas kenyataan dunia ini mencatat, berapa orang yang mengaku diri sebagai Mesias. Terang-terangan mereka. Bukan untuk menjadi tamengnya Yesus di saat bahaya, tetapi justru mengambil kedudukan Yesus, mengaku diri aku Mesias. Ini artinya apa, saudara? Ini artinya adalah Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat yang asli, yang layak kita perjuangkan untuk terus kita sembah, kita puji, dan kita terus beribadah dengan penuh kesetiaan. Karena hanya Yesuslah Juru Selamat yang sejati, maka banyak kuasa setan yang memakai orang-orang tertentu supaya mengaku diri sebagai Mesias, sebagai Yesus. Maka disinilah dipentingkan bagi kita umatnya di Bethlehem ini berjaga-jaga, waspada, dan hati-hati. Ayat 2 mengatakan jangan lekas bingung, lalu selanjutnya dan jangan gelisah. Lalu ayat 3 dikatakan janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun. Jangan lekas bingung, jangan gelisah, jangan mau disesatkan dengan cara bagaimanapun. Karena menjelang kedatangan Tuhan, ada hal-hal seperti ini. Sikap kita harus jelas, jangan lekas bingung, jangan gelisah, jangan mau disesatkan. Maka berjaga-jagalah.
berhati-hatilah dan waspadalah. Lalu selanjutnya, Yesus memberikan tanda-tanda kedatangannya. Bukan waktu, jam, hari kedatangannya, tapi tanda-tanda sebelum Yesus datang kedua kali. Ada tanda-tandanya. Tanda yang pertama ada dalam Matius 24 ayat 14. Ini ada di beberapa ayat yang lain, tapi kita ambil satu ini saja. Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi tanda-tanda sebelum Yesus datang diberi tanda-tandanya. Apa? Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kalau dikatakan Injil, berita keselamatan itu diberitakan ke seluruh dunia, berarti sampai desa-desa, sampai pelosok-pelosok, semua harus pernah minimal sekali mendengar Injil. Setiap orang paling tidak pernah sekali mendengar berita Injil. Ini tandanya. Ini tanda sebelum Yesus datang, diawali dengan pemberitaan Injil, kabar keselamatan sampai ke seluruh dunia. Supaya tidak ada satu tempat pun, walaupun sedikit, walaupun daerah itu sempit, semua harus pernah mendengar berita keselamatan di dalam Yesus. Itu sebabnya berdiri gereja-gereja. Ini menjadi salah satu sarana untuk menyuarakan, untuk memberitakan kabar keselamatan dalam Yesus. Makanya ketika berdiri gereja, selalu ada serangan, selalu ada rintangan, selalu ada halangan dari berbagai pihak. Apakah di gereja diajarkan membunuh? Apakah di gereja diajarkan menyakiti orang lain? Tidak. Apakah di gereja diajarkan mabuk-mabukan? Tidak. Apakah di gereja diajarkan hal-hal yang jahat? Tidak. Yang diajarkan di dalam gereja itu adalah kasih, damai sejahtera di dalam Tuhan, persahabatan, penghiburan, persaudaraan, saling memperhatikan, saling mengasihi. Tidak ada diajarkan saling menyakiti. Gereja tidak mengajarkan untuk membahayakan bagi orang lain. Tetapi justru gereja mengajarkan untuk kita mengambil bagian kesusahan orang lain. Tapi kenapa berdirinya gereja seringkali mendapatkan halangan dan rintangan? Coba bandingkan, kalau orang mendirikan nightclub, itu lebih mudah dibandingkan mendirikan gereja. Sama-sama bangunannya. Di dalamnya isinya beda, ajarannya beda, aktivitasnya beda. Betapa sulitnya kita mendirikan gereja, selalu dan banyak kali ada rintangan dan halangan. Ini artinya apa? Ini artinya
bahwa apapun yang diajarkan gereja selalu berusaha dihalang-halangi oleh kuasa kegelapan. Dan ini membuktikan bahwa gereja itu memiliki satu ajaran dari Tuhan, sehingga selalu dimusuhi oleh kuasa kegelapan, dan kuasa kegelapan selalu berusaha memakai orang-orang tertentu dan dengan berbagai cara menghalangi berdirinya gereja, karena tahu gereja ini menjadi sarana untuk mengabarkan keselamatan, menyelamatkan orang, menarik orang, mengangkat orang dari dosa. Lalu di dalam gereja juga mengajarkan kepada umat Tuhan yang bergereja di situ. Gereja yang benar akan selalu menyuarakan dan mengajarkan kepada umat Tuhan yang bergereja di situ. Mengenai apa? Beritakanlah Injil. Beritakanlah kabar keselamatan. Jadi gereja tidak hanya mengajarkan, diajarkan dari atas mimbar, tetapi gereja juga menggerakkan umatnya agar umat Tuhan pergi bersaksi, pergi menghasilkan buah pertobatan, buah kesaksian. Setiap umat Tuhan, setiap orang yang percaya Yesus memiliki tanggung jawab, memiliki tugas menjadi saksi Tuhan, menyuarakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Setiap umat Tuhan punya tanggung jawab memberitahu siapa saja bahwa setiap orang yang berbuat jahat, berbuat dosa harus bertobat dan meninggalkan jalan-jalan yang sesat, lalu datang kepada Yesus, Sang Juru Selamat, penebus dosa, penebus manusia dari dosa-dosa. Setiap kita Tuhan mau pakai menjadi alatnya, menjadi saksinya. Karena pemberitaan kabar keselamatan adalah salah satu tanda Yesus akan datang. Maka pertanyaannya untuk kita semua umat Tuhan di Bethlehem, siapkah saudara menjadi saksi Tuhan? Siapkah saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kita semua dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan, mengabarkan keselamatan? Ini pekerjaan yang mulia. Banyak orang yang tidak menyadari, disesatkan dan tersesat hidupnya, masuk dalam jurang maut. Langkah kakinya menuju ke jurang maut. Tugas warga gereja umat Tuhan adalah memberitakan kabar keselamatan, menyelamatkan orang, merebut orang dari kebinasaan karena dosa. Setiap umat Tuhan yang ada di ruangan ini, semua tanpa kecuali punya tugas dan tanggung jawab menjadi saksi Tuhan. Supaya apa? Setiap telinga mendengar bahwa keselamatan dan penebus dosa itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Seberat apapun, sebanyak apapun dosa, Tuhan Yesus sudah menanggungnya, menyelesaikannya. Tinggal kita datang kepada Yesus, percaya di dalam Yesus. Maka mari saudara-saudara sekalian umat Tuhan di Bethlehem mengambil bagian untuk menjadi saksi Tuhan. Mengambil bagian untuk menjadi alat Tuhan.
Bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Pelaku firman tentang hal apa? Bertindak, bersaksi untuk keselamatan jiwa-jiwa di sekelilingmu. Kalau ada umat Tuhan yang tidak punya gairah bersaksi, maka memang hal ini sangat mendukakan hati Tuhan. Setiap umatnya yang sudah mengalami diampuni dosanya, diselamatkan dari kebinasaan dosa, pasti punya rasa di hati. Apa yang sudah ku alami, diampuni dosaku oleh Tuhan, harus ku beritakan kepada orang lain. Orang yang sudah mengalami bahwa hidupnya sudah diselamatkan Tuhan tidak pernah bisa berdiam diri, tetapi dia akan menyuarakan kabar keselamatan ini dalam segala situasi. Maka saudara, umat Tuhan di Bethlehem, sadarilah dan ambil bagianlah. Jangan pasif, tapi bergeraklah. Sebagai ibu rumah tangga, suarakan kabar keselamatan ini. Sebagai para karyawan, suarakan kabar keselamatan ini. Sebagai pengusaha, suarakan kabar keselamatan ini. Sebagai apapun profesi saudara, beritakanlah kabar sukacita yang menyelamatkan ini. Tuhan akan menggerakkan seluruh umatnya untuk menggenapi firman Tuhan ini. Maka yang tidak tergerak hatinya untuk memberitakan Injil, mari saat ini mulai menyadari bahwa tugas menyelamatkan orang-orang sekeliling kita adalah tugas kita. Bukan satu kebetulan bapak-bapak, ibu-ibu sudah sekalian ditempatkan di lingkungan saudara. Tapi ada maksud dan rencana Tuhan. Ketika saudara ditempatkan di lingkungan itu, Tuhan punya maksud saudara menjadi terang, saudara jadi saksi, supaya banyak orang mengenal Kristus. Melalui pekerjaan, melalui profesi, melalui apapun yang Tuhan taruh dalam hatimu, beri dalam hidupmu, itu semua maksudnya supaya dipakai menjadi satu kesaksian. Berdirinya gereja, umat Tuhan dalam gereja, menjadi sarana untuk mengabarkan kabar keselamatan. Berdirinya yayasan-yayasan Kristen, berdirinya panti asuhan juga Tuhan mau pakai menjadi alat menyelamatkan banyak jiwa. Supaya apa? Supaya berita Injil ini bersegera menjangkau seluas mungkin jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan supaya dimenangkan. Hari ini di zaman modern ini ada sosmed. Yang suka TikTokan jangan hanya begini-begini, tangannya begini-begini, lalu pantatnya begini-begini. Jangan hanya begitu. Lalu mulutnya komat kamit, matanya miring satu. Lalu viral. Oke, itu bagian dari hobi, bagian dari tren. Tetapi penuhi dunia medsos ini, saudaraku, baik TikTok, baik Facebook, baik WA, Telegram,
Instagram, Twitter, apapun dunia medsos, penuhilah dengan berita keselamatan. Walaupun satu ayat, walaupun satu kalimat, Tuhan bisa urapi itu dan berkuasa ketika orang membaca, bisa tersentuh dan bertobat. Rasul Paulus pernah menyatakan, saudara-saudaraku, aku tidak pernah mau memberitakan diriku sendiri, tapi aku mau memberitakan Yesus yang menyelamatkan. Jangan beritakan diri kita jauh melampaui berita tentang keselamatan dalam Yesus. Tapi penuhilah berita-berita di medsos dimanapun itu dengan berita Yesus. Berita tentang keselamatan. Berita tentang pertobatan. Penuhi dunia medsos ini dengan puji-pujian, penyembahan. Yang bisa nyanyi, yang bisa memuji Tuhan, yang bisa bermain musik, rekam dan penuhi bumi ini dengan nyanyian, lagu-lagu penyembahan yang mempermuliakan Tuhan. Saudara, kalau saudara cuma begini-begini, mungkin viral, tapi hanya sebentar. Lalu bangga. Tapi kalau satu ayat firman Tuhan yang saudara ucapkan mungkin di TikTok, mungkin di apa, saudara rekam, lalu banyak orang mendengar, banyak orang diberkati. Ketika orang lain diberkati melalui apa yang saudara ucapkan, sampaikan di media itu, besar upahmu di surga. Karena apa? Saudara menggenapi firman Tuhan ini, menjadi saksi Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Ada orang yang hanya membaca satu ayat tapi bisa menangis, bisa tersadar, lalu nelpon minta didoakan. Kalau cuma begini-begini hanya untuk kebanggaan diri, oke. Tapi carilah yang lebih berguna lagi, yang bernilai kekal. Lebih berguna untuk menjangkau, menyelamatkan orang lain dari kebinasaan. Dunia ini memang selalu mengikuti tren. Tapi anak Tuhan, umat Tuhan, miliklah prinsip tanggung jawab sebagai pembawa berita keselamatan, merebut orang dari kebinasaan melalui berita keselamatan dari Yesus. Jadilah alat di tangan Tuhan yang setiap saat mau beritakan kabar keselamatan dengan media apapun. Hari ini ketika saudara menginjil, memberitakan kabar keselamatan, tidak harus saudara pergi ke pelosok, mengalami kekurangan air, mengalami kurang makanan, berjalan kaki berkilo-kilometer untuk memberitakan kabar keselamatan. Tidak harus begitu, walaupun itu masih ada dan masih diperlukan. Tapi saudara bisa memakai berbagai sarana di dunia modern ini untuk saudara mengambil bagian dan mengisi semuanya itu dengan berita keselamatan. Saudara juga bisa memulai dari orang-orang yang teman-teman dekat yang sudah diberi kabar keselamatan itu. Dibuat nyanyi-nyanyi bareng, mungkin 2-3 orang yang biasa bergaul erat, ayo nyanyi-nyanyi. Lalu bacakan aja firman Tuhan.
Atau kalau masih tidak bisa membaca firman Tuhan, karena ucapkan saja firman Tuhan itu. Sampaikan terus, sampaikan terus. Mulai 2-3 orang berhimpun, lalu tambah lagi, tambah lagi. Buat komsel. Bertambah-tambah lagi. Kalau Tuhan percayakan saudara dipanggil melayani menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, saudara bisa melalui cara seperti itu. Beberapa hari yang lalu ada seminar mengenai pembentukan persekutuan melalui penginjilan pribadi. Dan selalu terbuka seminar-seminar semacam itu, bapak-bapak, ibu-ibu boleh mengikuti. Kalau saudara dipanggil untuk lebih lagi, saudara bisa memulai dari rumah tangga sendiri, dari keluarga yang dekat. Diundang, ayo kita memuji Tuhan, ayo doa pagi, ayo doa malam, ayo kita kumpul sharing firman Tuhan. Lama-lama akan bertambah, lama-lama akan bertambah, dan lama-lama akan menjadi satu sidang jemaat yang besar. Kenapa tidak dimulai sekarang? Saudara juga bisa dipakai Tuhan dan berkembang. Saudara diberi talenta, setiap orang percaya diberi talenta, diberi karunia, diberi tugas menjadi saksi. Mulailah dari sekarang bersaksi, lalu himpunlah dari hasil kesaksian itu menjadi persekutuan kecil. Di tempat ini ada Pak Agus yang ikut ya di ICC. Siapa tahu nanti Tuhan kehendaki, lalu ada berdiri jemaat baru di Pamogan, Taman Pancing. Yang lain juga bisa mengikuti. Saudara, berangkat dari kesadaran bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita harus berjaga-jaga, banyak penyesat. Untuk mengimbangi penyesatan itu, jadilah saudara pembawa kabar keselamatan. Melalui komsel-komsel, ibadah tengah minggu, saudara bisa juga ambil bagian di dalamnya. Supaya saudara bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam kerohanian. Ya, selanjutnya, tanda-tanda kedatangan Tuhan yang harus kita ketahui dan harus kita mengambil bagian di dalamnya untuk kita waspada, hati-hati. Bahwa di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan yang harus kita waspada, yang harus kita tahu, dan kita harus berjaga-jaga. Selain kita mengambil bagian dari pemberitaan kabar keselamatan dari Tuhan Yesus, tapi rupanya tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu juga mengenai banyaknya orang yang murtad dan durhaka. Ini yang harus kita waspada. Tuhan Yesus sendiri pernah berfirman kepada para murid, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang lebih duluan mendengar Injil akan menjadi yang paling belakang, bahkan tertinggal. Tapi yang belakangan dengar Injil
bisa nyalip lebih dulu, mendahului yang lain. Maknanya. Di satu sisi berita Injil, berita keselamatan harus sampai ke seluruh dunia. Tapi di sisi lain akan ada banyak pemurtatan, akan banyak kedurhakaan. Ini yang harus kita waspadai, saudara. Kalau dikatakan murtad itu berarti orang yang mengaku Kristen tetapi tidak lagi percaya Tuhan Yesus. Ketika berbicara tentang murtad, jangan selalu melihat orang yang diberitakan di media dimanapun dari agama Kristen ke agama yang lain. Yang mesti kita waspadai adalah, mungkin diri kita juga termasuk, kalau pemurtatan itu tipis-tipis, saudara. Kan pemurtatan itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Tapi bisa juga terjadi secara pelan, lama-lama hilang dari peradaban surga. Jadi ini yang kita waspadai. Nah, sekarang ada dua hal ini. Kita menjadi bagian yang bersaksi, memenuhi bumi dengan kabar keselamatan, atau justru kita yang terseret dengan arus pemurtatan dan kedurhakaan. Mau ngambil bagian yang mana? Ketika kita mau mengambil bagian tanggung jawab yang nomor satu, berita Injil, berita keselamatan harus sampai ke seluruh dunia. Upahmu besar di surga, bernilai kekal. Dan Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, mari turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi kalau kita menjadi bagian orang yang murtad dan durhaka, sangat rugi hidup kita. Pemurtatan itu merajalela. Sekali lagi, titik beratnya di sini adalah bukan orang yang secara tiba-tiba menyatakan diri pindah agama, pindah kepercayaan. Semua pasti ada proses. Proses pemurtatan itu dari yang tipis-tipis, murtad tipis-tipis. Maksudnya apa? Murtadnya pelan-pelan. Maksudnya apa lagi contohnya? Pelan-pelan. Tidak ke gereja, tidak ibadah. Tidak apa-apa kok sekali tidak ibadah. Kan toh Tuhan tidak langsung menghukum saya. Berikutnya lagi, masih sibuk juga, tidak ibadah lagi. Lalu seminggu, 2 minggu lagi datang, lama lagi menghilang. Saudara, masih jadi tercatat jadi anggota gereja. Tapi perilaku yang demikian perlu diwaspadai dan harus berjaga-jaga. Masing-masing harus berjaga-jaga. Jangan-jangan aku sudah terseret dalam pemurtatan tipis-tipis. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lama-lama kita tersesat jauh. Saudara, sama halnya ketika kita bergaul dengan teman-teman yang tidak seiman. Lalu teman-teman tidak seiman memberi kita minuman keras. Untuk persaudaraan lah. Enggak apa-apa lah, sekali aja. Cuma sekali kok. Itu pun cuma satu sloki kecil, enggak apa-apa. Untuk persaudaraan.
Lalu, sekali aja lagi dah. Ini kan waktunya masih lama, kita ngumpul ada acara besar gini. Satu sloki lagi. Cuma satu sloki, tidak apa-apa dah. Lalu besoknya begitu. Sedikit dikasih, sedikit. Ngumpulnya banyak nggak saudara? Sedikit tidak apa-apa. Besoknya lagi tidak apa-apa. Besoknya lagi tidak apa-apa. Apa yang kita lakukan? Secara sering, secara terus-menerus. Itu menjadi satu kebiasaan. Kalau hal itu tidak bagus untuk diri kita, sama artinya sedikit demi sedikit kita merusak diri kita sendiri. Lah itu minuman keras. Belum hal lain yang memang jelas-jelas Tuhan tentang dan itu bersifat dosa. Sedikit, cuma sekali aja. Cuma sekali. Ini loh saudara masuknya. Murtadnya tipis-tipis. Ngakunya sebagai warga gereja, umat Tuhan, tetapi hidup sehari-harinya tidak mengikuti kehendak Tuhan. Gara-gara yang tipis-tipis itu mau. Murtad tidak selalu yang diberitakan tokoh ini pindah, agama ini pindah ini. Tidak. Yang harus kita waspadai adalah yang tipis-tipis ini saudara, pelan-pelan ini. Ini sangat berbahaya dan sangat tidak terasa. Sering ada ilustrasi ya, untuk membunuh kodok itu cukup dikasih air dingin, bawahnya kasih api. Kalau langsung kasih air panas, dia akan loncat. Tapi kalau pelan-pelan, kodok itu dikasih dalam air, lalu pelan-pelan dipanasi, dia akan nyaman. Hangat, enak. Awalnya dingin ya, tapi seiring dengan api yang terus dari bawah itu, lama-lama air jadi hangat, lama-lama jadi tambah hangat, lama-lama jadi super hangat, sampai panas, sampai mendidih. Tahu-tahu sudah empuk, tinggal makan saudara, tinggal ngasih bumbu. Hati-hati dengan kita. Apa yang kelihatannya cuma sekali. Cuma sekali. Hati-hati. Lama-lama kita sudah jauh dari Tuhan dan sangat jauh dari Tuhan. Saudara perlu ingat, mungkin yang ada yang pernah jauh dari Tuhan, lalu datang kembali kepada Tuhan. Ingat saudara. Coba diingat-ingat. Proses sampai sangat jauh dari Tuhan itu prosesnya bagaimana? Apakah langsung tidak ke gereja, ataukah pelan-pelan? Sekali tidak datang. Lalu selang waktu lagi sekali tidak datang. Selang waktu lagi sekali tidak datang. Lama-lama terbiasa tidak datang bergereja, beribadah. Kan gitu. Tahu-tahu sudah jauh dari peribadahan. Kuasa kegelapan untuk merebut kita itu dengan cara seperti itu saudara. Tidak langsung murtad, harus murtad, tidak. Dengan cara pelan-pelan tapi pasti kita digeret, kita dirayu, kita ditarik dengan caranya. Sekarang ada tren kan, menganggap ibadah onsite di tempat, di lokasi ibadah bersama seperti ini sudah bukan satu keharusan. Hati-hati kalau sudah punya pola seperti ini, bukan satu keharusan beribadah di satu tempat secara bersama-sama seperti ini. Lalu ada yang menganggap lagi bergereja, menjadi warga gereja, itu juga tidak harus lagi. Yang penting sudah percaya Tuhan Yesus. Tidak harus menggabungkan menjadi warga gereja tertentu, gereja lokal. Cara iblis untuk menyeret kita menjadi orang murtad itu bisa melalui yang sangat pelan, sangat halus, sangat tidak terasa, tapi tiba-tiba kita jauh dari persekutuan. Kalau kita sering tidak datang di persekutuan, beribadah bersama, kita kira-kira akrab nggak dengan satu dengan yang lain? Tidak akan akrab. Kalau kita tidak sering
datang ibadah bersama dan tidak menjadi warga gereja, kita akan semakin jauh dari mendengar berita kerajaan Allah yang benar. Karena kita tidak punya patokan. Kalau gereja apapun, gereja lokal apapun, pasti punya patokan, punya dasar ajaran yang jelas. Tapi kalau saudara atau kita hanya mengikuti siaran online, saudara tidak akan pernah tahu ini ajarannya dari mana. Benar enggak pengajarannya? Mungkin sama-sama diambil dari Alkitab. Namanya penyesat itu ngambilnya dari Alkitab. Tapi membelokkannya itu yang kita tidak tahu. Kalau kita tidak bergereja. Pemurtatan tidak tiba-tiba. Kalau tiba-tiba gampang diantisipasi. Tapi yang sulit dan harus kita waspadai, berjaga-jaga adalah pemurtatan tipis-tipis yang pelan-pelan tapi pasti. Dan hari ini trennya seperti itu. Melalui pandemi ini, pemikiran baru itu terjadi. Tidak harus bergereja, tidak harus datang ibadah di tempat yang sama dalam waktu tertentu. Pelan-pelan dijauhkan dari persekutuan, pelan-pelan dijauhkan dari gereja, pelan-pelan dijauhkan dari pembinaan iman yang benar, pelan-pelan dijauhkan dari pengajaran-pengajaran yang bertanggung jawab. Kalau di luar, siapa yang bertanggung jawab ajarannya? Tidak ada. Menganggap Alkitab PL ada, saudara yang mengajarkan perjanjian lama itu tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan hanya perjanjian baru. Lalu ada yang mengajarkan perjanjian lama tidak butuh, perjanjian baru pun tidak dibutuhkan lagi surat-surat dalam Alkitab seperti yang kita baca tadi, 2 Tesalonika. Tidak butuh lagi, dibuang semua surat-surat umum. Surat-surat umum, surat-surat pribadi dibuang. Yang kita butuhkan cuma 4 Injil saja. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi ada yang mengajarkan lagi. Bukan hanya PL yang dibuang, bukan hanya surat-surat umum, surat pribadi yang dibuang, tetapi Injil pun tinggal 2 yang dipegangnya. Dari Matius dan Yohanes saja karena murid Yesus langsung. Hati-hati saudara dengan pemahaman semacam itu, ajaran semacam itu. Orang Kristen satu tadi dijauhkan dari gereja, dijauhkan dari ibadah bersama, dijauhkan dari Alkitab dengan cara seperti itu. Sehingga umat Tuhan menjadi semakin jauh dari gereja, semakin jauh dari Alkitab, semakin jauh dari pembina-pembina rohani, pengajar-pengajar yang benar, semakin jauh. Karena orang mengumpulkan guru-guru yang hanya nyocoki hatinya, menyenangkan hatinya, yang masuk logikanya saja. Hati-hati dengan penyesatan yang serba pelan-pelan. Hati-hati dengan pemurtatan yang model pelan-pelan seperti ini. Ya. Maka mengingat 2 tanda ini, saudara, hati-hati sekali dan berjaga-jagalah. Ambillah bagian menjadi saksi Tuhan. Jangan mengambil bagian dari murtad tipis-tipis. Tapi di hari yang semakin mendekat kedatangan Tuhan ini, jangan semakin jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan semakin jauhkan diri dari gereja. Jangan semakin jauhkan diri dari teman-teman seiman. Jangan semakin jauhkan diri dari firman Tuhan. Jangan semakin jauhkan diri dari puji-pujian rohani. Tapi semakin banyak kuasai pujian rohani, semakin kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan,
semakin kita bersekutu erat dengan saudara-saudara seiman, supaya semakin bertumbuh kuat di tengah arus pemurtatan yang luar biasa ini. Ingat saudara, Tuhan sudah menyatakan, yang awal akan menjadi terakhir, yang terakhir menjadi yang awal. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Maka hati-hatilah. Kiranya umat Tuhan di tempat ini bisa berjaga-jaga melihat dua tanda yang mendahului kedatangan Tuhan ini. Berita Injil diberitakan ke sampai seluruh dunia dan jadilah bagian di dalamnya. Dan jaga dirimu dari berbagai pemurtatan. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Kita dipanggil Tuhan kapan saja, di mana saja. Jangan bertanya kedatangan Tuhan kedua kali, tapi sadarilah kita kapan saja, di mana saja bisa diambil oleh Tuhan. Kemarin siang ada kecelakaan dekatnya Mitra 10. Ada yang tahu? Motornya bagus, baru, NMAX baru, dengan bangga naik. Kebanggaan daging, kebanggaan materi, kosong saudara, tidak ada artinya. Kebanggaan fisik kita kosong. Kalau itu hanya untuk pamrih, karena kapan saja kita diambil oleh Tuhan, dipanen oleh Tuhan. Seperti Tuhan datang kapan saja, seperti pencuri. Kita pun dipanggil Tuhan, dipanen Tuhan. Kapan saja, di mana saja. Dan itu misteri, kita tidak ada yang tahu. Maka yang terpenting di sini berjaga-jaga, waspada, hati-hati. Setiap saat, setiap waktu perilaku kita jaga. Setiap saat, setiap waktu jaga hati kita, pikiran kita jaga imanmu. Dengan cara bagaimana? Jauhilah, tinggalkanlah pemurtatan tipis-tipis itu, pemurtatan pelan-pelan itu. Semakin majulah. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang. Tapi menjelang kedatangan Tuhan ini, semakin giatlah maju di dalam Tuhan. Jadi saksi Tuhan, menjadi bagian yang dipakai oleh Tuhan sebagai sarana menyelamatkan banyak orang. Saudaraku, kiranya kita semuanya diberkati melalui firman Tuhan ini. Berjaga-jagalah, kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa.